hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita ngambil saat hening sejenak. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar, Ia datang dengan kekuatan tangannya. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Kidung Keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
Ku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari Hosea pasal 2 ayat 1 sampai 7. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan jinahnya dari antara buah dajarnya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab itu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku dan memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang, kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf, bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Tidak mudah hidup sebagai istri seorang nabi. Bagaimanapun besarnya perhatian dan kasih sayang yang diberikan nabi itu kepada istrinya, namun toh hatinya sejak awal melekat pada tugas yang diterimanya dari Tuhan, dan tidak satu perempuan pun yang rela dinomorduakan. Kebanyakan nabi adalah orang miskin, tidak seperti orang lain yang biasanya terus bertambah mantap mata pencariannya sehingga suatu ketika mencapai tingkat kemakmuran. Tidak demikian halnya dengan Hosea dan Gomer. Apalagi mereka tidak mempunyai kepentingan yang sama. Apa yang penting bagi Hosea tidak penting bagi Gomer dan sebaliknya. Lalu tibalah saatnya Gomer mendendam. Niat untuk berbuat jahat pun timbul bersamaan dengan datangnya kesempatan. Maka terjadilah keonaran.
Jelas sebelum kawin bakat itu sudah ada pada Gomer. Akibatnya ia menjadi budak belian. Perasaan dendam, perzinahan, serta dusta yang pertama, jika tidak ditolak, kelak akan membawa kita pada kesengsaraan belaka. Amin. Mari kita mengambil saat hening. Hening selesai. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita satukan hati dalam doa syukur, syafaat, dan diakhiri doa Bapa kami. Bersyukur ya Tuhan untuk sabdamu, sungguh menjadi peneguh dalam iman, harapan, kasih, dan syukur kami. Sabdamu sungguh menginspirasi dan memotivasi setiap langkah kehidupan kami, baik langkah juang iman maupun langkah juang kehidupan di dunia ini. Ya Allah, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan harapan, berdoa untuk pemulihan jagat ini, dunia ini, dari pandemi virus corona, demikian pula dari bencana alam dan bencana sosial kemanusiaan yang terjadi. Upaya serius negara-negara di dunia ini untuk menyelamatkan warganya, melalui vaksinasi, melalui upaya-upaya penegakan disiplin protokol kesehatan. Tentu semuanya menjadi bagian yang berarti untuk keselamatan kami, warga dunia ini. Upaya itu juga mewujud nyata di bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang merahmati dan merestui, hingga proses distribusi vaksin maupun proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Dengan demikian, kami bangsa Indonesia segera terbebas dari pandemi virus corona ini. Situasi-situasi yang ada di negeri ini, gaduh politik, perseteruan antar kelompok, maupun aksi-aksi terorisme, bencana alam yang masih terjadi, semuanya menjadi pembelajaran berarti bagi kami untuk lebih mawas diri, untuk lebih memahami satu dengan yang lain di tengah keberbedaan yang ada. Semuanya mendorong kami untuk bersatu hati sebagai satu bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia yang adil, makmur, sejahtera sungguh-sungguh mewujud nyata. Demikian pula ya Tuhan, kota Salatiga dan kota-kota di sekitarnya yang juga terus mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya, Tuhan juga memberkati. Dan kami sebagai bagian masyarakat juga terus melibatkan diri dalam upaya-upaya itu sesuai dengan kapasitas kemampuan kami masing-masing. Hidup dan kehidupan gereja yang Kau panggil untuk terlibat dalam karya Allah di dunia ini, baik dalam upaya pemeliharaan maupun menyaksikan karya keselamatan-Mu, Tuhan juga memberkati. Terkhusus gerejamu GKJ Salatiga Timur dalam mewujudkan pemeliharaan dan kesaksian itu di tengah situasi pandemi virus corona. Peribadahan tatap muka yang sudah mulai diselenggarakan menjadi bagian sukacita kami, biarpun kami tetap harus waspada, saling jaga diri, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Teman-teman anggota majelis, komisi, kepanitiaan, tim yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan kesaksian itu, Tuhan juga memberkati sebagai pribadi maupun keluarga, sehingga satu dengan yang lain saling menopang, saling mengisi dalam upaya-upaya pewujudan pemeliharaan dan kesaksian itu.
Demikian pula tenaga administrasi, pekarya, yang juga terlibat di dalam kegiatan gerejawi harian, Tuhan juga memberkati. Sehingga apa yang mereka kerjakan sebagai bagian dari kebersamaan di lingkup GKJ Salatiga Timur ini. Demikian pula ya Tuhan, untuk hidup dan kehidupan umat-Mu, anak-anak sampai Adi Yuswo, dengan segala pergumulan, harapan, dan kebutuhan hidupnya, Allah senantiasa campur tangan dan menolong. Bagian-bagian keluarga kami yang jauh di tempat-tempat lain, terus kami saling mendoakan, saling memperhatikan, saling mendorong iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Demikian pula brayat-brayat Kristen di GKJ Salatiga Timur, di dalam membangun keluarga mereka, Tuhan terus limpahi dengan atot rukun sih-sinihan satu dengan yang lain, sehingga boleh menjadi teladan di dalam kehidupan di mana mereka tempatkan. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap upaya pekerjaan. Tuhan mendatangkan rezeki, kecukupan rezeki untuk keluarga-keluarga ini, sehingga boleh menjadi bekal untuk menghidupi keluarganya, bahkan mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, Tuhan memberkati dokter juru medis untuk mendiagnosa penyakitnya dengan tepat, memberi perawatan dan obat-obatan dengan tepat, hingga boleh membawa pemulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini. Terlebih juga perhatian, kasih sayang, keluarga, perhatian, doa-doa dari kami sebagai saudara seiman, juga boleh meneguhkan saudara-saudari kami ini, sehingga segera berpulih. Bahkan hati pribadi yang terus merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Allah, itu membawa pemulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini. Demikian pula untuk para kasepuhan Adi Yuswo dalam keberadaan raga yang terbatas, Tuhan terus melimpahi damai sejahtera, sukacita, kegembiraan, sehingga mereka terus bersemangat menjalani hari-hari pemberian-Mu. Anak-anak kami yang masih berjuang dalam menata masa depan, mulai proses studi yang ditempuh, Tuhan rahmati, restui, sehingga apa yang mereka cita-citakan boleh tercapai. Lebih juga para kaum muda yang terus berjuang untuk menemukan pasangan hidup, mendapatkan pekerjaan, menyelesaikan tugas akhir. Tuhan berkati kesabaran mereka, kesungguhan hati mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan juga Tuhan berkati. Terlebih juga saudara-saudari kami yang bergumul dalam kesedihan, dalam rupa-rupa pergumulan yang mereka rasakan, baik relasi komunikasi antara suami istri yang kurang harmonis, mertua anak menantu yang kurang harmonis, maupun juga dengan saudara seiman, dengan tetangga. Tuhan pulihkan kembali jika mereka merasakan kebersamaan, kedamaian yang Tuhan anugerahkan. Ya Allah, Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami masing-masing. Kami serahkan ke dalam otoritas dan kebijaksanaan Allah. Sepenuhnya doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita arahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.